Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu pada pembelajaran yang pertama hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga untuk pertama-tama dalam mata pelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mufidah Yasrah. Kalian bisa panggil saya Ibu Fida. Jadi saya akan mengampu mata pelajaran korespondensi di semester ini dan mengajar kalian. Jadi saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik dan kalian dapat sukses dalam mata pelajaran ini. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih pelajaran korespondensi itu? Kalian pasti bingung karena tidak pernah dengar mengenai mata pelajaran itu sebelumnya di SMP. Jadi biasanya kalian menemukan pelajaran korespondensi, sebagian dari pelajaran korespondensi di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi korespondensi itu membahas mengenai persuratan. Jadi kita akan banyak membahas mengenai surat di mata pelajaran ini. Kalau misalnya kalian berpikir apa sih pentingnya belajar korespondensi? Sangat penting ya dek, karena nanti pada kelas 2 di semester 1 atau 2 kalian akan dikirim ke kantor-kantor untuk PKL atau praktek kerja lapangan. Dan biasanya kalian ditempatkan di kantor-kantor. Kalian nanti akan disuruh untuk mencatat surat, misalnya surat masuk, surat keluar. Kalian disuruh mengetik surat dinas dan lain-lain. Semua itu dipelajari di korespondensi. Jadi saya harap kalian dapat memperhatikan pelajaran ini dengan seksama. Dan misalnya kalau ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan. Kalian jangan malu untuk bertanya, karena kalau kalian malu, kalian udah tahu ya. Jadi saya harap kalian dapat belajar dengan baik dan mengerjakan segala tugas yang ibu beri nanti dengan baik, supaya nanti pada saat keluar PKL kelas 2 kalian tidak bingung kalau misalnya nanti kalian di kantor menangani surat-surat, sudah tidak ada kebingungan terhadap bagaimana sih untuk menanganinya dan lain-lain. Oke, untuk pertama-tama jadi kita langsung masuk ke materinya. Jadi ini tentang, untuk materi pertama itu tentang komunikasi kantor. Jadi ya jika kalian punya pertanyaan misalnya, kalian bisa hubungi saya via Instagram. Kalian bisa lihat di slide, dan juga kalian bisa chat melalui WA. WA-nya itu ada di grup. Jadi kalian bisa lihat nomor saya di situ. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian tanyakan di situ. Jadi langsung saja ya kita masuk ke materi hari ini. Jadi untuk materi pertama yaitu komunikasi kantor. Kalau ditanya apa sih itu komunikasi kantor, saya kasih kalian waktu 10 detik untuk berpikir. Dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Jadi apa yang terlintas di benak kalian? Otomatis komunikasi kita berbicara dengan orang lain, ataupun kita menulis surat, itu termasuk komunikasi. Jadi komunikasi itu ada dua bentuk, ada secara lisan, ada secara tulisan. Secara lisan yaitu kita berbicara langsung, baik melalui telepon tatap muka, telepon WA, ataupun melalui platform media sosial lainnya. Lalu bisa juga secara melalui tulisan seperti kalian kirim chat ke orang lain, itu termasuk komunikasi ya. Kalian kirim surat melalui email, itu termasuk juga komunikasi. Kalian menulis surat, itu juga termasuk komunikasi. Jadi pasti manusia melakukan komunikasi di setiap harinya.
Kalian berbicara dengan orang tua kalian di rumah, komunikasi. Kalian misalnya ke minimarket, terus membeli makanan, mau bayar pasti komunikasi, atau bertanya kepada penjaganya pasti komunikasi. Itu namanya komunikasi. Jadi kehidupan manusia itu tidak terlepas dari namanya komunikasi. Dan juga komunikasi merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan manusia. Jadi langsung saja kita masuk ke pengertian menurut para ahli. Jadi yang pertama itu pengertian komunikasi menurut Thiel dan Wolff. Menurutnya, komunikasi adalah proses pemindahan informasi dan makna antara pengirim dan penerima menggunakan satu atau lebih media tulis, lisan maupun elektronik. Jadi, pemindahan informasi ya, pengirim atau orang yang mengirimkan pesan, dan penerima orang yang menerima informasi. Lalu medianya seperti yang saya bilang tadi, baik itu secara langsung, kita berbicara langsung melalui media tulis, kita menulis surat di kertas, ataupun media elektronik, baik itu kalian mengirim surat ataupun berkomunikasi melalui email, chat, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, terus kita lanjut ke yang kedua, yaitu pengertian komunikasi menurut Mary Ellen Gaffey dan Dana Lowy. Menurutnya, komunikasi adalah transmisi dari informasi dan makna seseorang atau kelompok ke pihak lain. Jadi transmisi itu seperti pemindahan informasi ya. Transmisi itu pemindahan. Jadi pemindahan informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Pihak yang memindahkan pesan itu disebut pengirim, dan pihak yang menerima pesan itu disebut penerima. Jadi kesamaan dari kedua pengertian tadi, yaitu pemindahan informasi yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada pihak lain. Jadi yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi kantor. Jadi ada 4 fungsi komunikasi kantor. Yang pertama yaitu fungsi kontrol, yaitu fungsi komunikasi yang digunakan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya, kepada siapa dia harus melapor kembali hasil pekerjaannya, dan hal-hal yang membutuhkan komunikasi dengan atasannya. Selain itu, komunikasi juga dapat mengontrol perilaku karyawan. Misalnya, jika salah satu karyawan bekerja terlalu lamban atau lelet, teman yang lain akan melakukan komunikasi atas dasar ketidakpuasan terhadap kinerjanya. Lalu yang fungsi kedua, yaitu fungsi motivasi. Jadi fungsi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan dorongan untuk bekerja lebih giat. Fungsi ini biasanya dilakukan dengan pemberian feedback atau umpan balik kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka lakukan, sebaik apa mereka mengerjakannya, dan apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi tersebut dapat berupa pemberian kata-kata yang membangkitkan semangat kerja, pemberian insentif, pemberian tunjangan, pemberian bonus, memberikan upah yang lebih tinggi, memberikan kenaikan pangkat, atau apapun yang dapat meningkatkan kinerja para pekerja. Yang ketiga yaitu fungsi emosi. Jadi salah satu tujuan dari bekerja adalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah komunikasi, di mana masing-masing anggota dapat menyampaikan emosinya, baik emosi positif maupun emosi negatif. Emosi yang negatif misalnya frustasi atau tidak puas dengan pekerjaan yang dikerjakannya, tidak puas dengan gaji yang diterima, tidak puas dengan pelayanan manajemen yang diberikan kepadanya, atau hal-hal yang lain yang mengandung negatif bagi organisasi. Sedangkan emosi yang positif berarti
penyampaian dari emosi yang membangun dan harus dikelola untuk kemajuan perusahaan. Misalnya, dengan kepuasan karena dilayani dengan baik dalam bekerja, diperhatikan oleh atasan, gaji yang mencukupi, dan hal-hal yang mengandung hal positif bagi organisasi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi informasi. Jadi, fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan mentransfer data dan alternatif pilihan yang ada. Individu atau organisasi akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh elemen kantor. Informasi yang diberikan juga sebaiknya harus berdasarkan fakta, transparan, dan memberikan manfaat bagi pemberi dan juga penerima informasi. Jadi itu tadi merupakan fungsi-fungsi komunikasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Jadi ada banyak ya jenis-jenis komunikasi, akan tetapi secara umum kita dapat mengelompokkan komunikasi berdasarkan audiensnya, sifatnya, dan mediumnya. Jadi kita masuk ke yang pertama yaitu komunikasi berdasarkan audiens. Menurut audiensnya, komunikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Jadi yang pertama kita bahas mengenai komunikasi internal. Komunikasi internal yaitu kegiatan suatu organisasi atau bisnis ataupun pemerintahan bergantung pada informasi di antara para anggota organisasi tersebut. Laporan penjualan, data keuangan, kebijakan personalia, instruksi kerja, dan memo antar bagian merupakan sejumlah bentuk komunikasi internal. Lalu badan usaha maupun pemerintah mencapai sasarannya bergantung pada riset, laporan, proposal, rapat kerja, proyeksi, dan evaluasi. Dan yang kedua yaitu komunikasi eksternal, ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Komunikasi eksternal dapat berupa surat kepada relasi, iklan produk, siaran pers, dan laporan ke badan pemerintah. Komunikasi eksternal bertujuan untuk membangun citra perusahaan atau organisasi. Jadi maksudnya di sini komunikasi eksternal bertujuan untuk membangun brand atau nama baik perusahaan di luar dari perusahaan. Menurut sifatnya komunikasi terbagi atas dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Untuk yang pertama yaitu komunikasi formal, yaitu komunikasi yang bersifat resmi atau kedinasan karena terkait dengan kegiatan organisasi. Komunikasi jenis ini biasanya direncanakan terlebih dahulu dan penting bagi jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Komunikasi formal dapat tertulis seperti memo, laporan, atau kebijakan dan dapat berupa lisan seperti pidato, sambutan, atau rapat. Umumnya, perusahaan atau organisasi menyimpan salinan dari komunikasi lisan formal seperti notula rapat dan salinan pidato. Lalu yang kedua yaitu komunikasi informal. Di samping komunikasi organisasi yang formal, setiap organisasi juga memiliki jaringan komunikasi informal. Biasanya hal ini dikenal sebagai gosip. Komunikasi jenis ini biasanya terjadi secara alami akibat dari interaksi antara sesama karyawan, baik di tempat kerja maupun di luar kerja. Komunikasi informal dapat pula muncul disebabkan akibat dari saluran komunikasi formal tidak memberikan informasi yang dibutuhkan. Jadi buatlah mereka komunikasi yang informal antar sesama karyawannya, tanpa biasanya ada pimpinan di dalam komunikasi tersebut. Misalnya,
Kalau misalnya grup WhatsApp kan, misalnya untuk komunikasi formal kan memang biasa untuk grup WhatsApp khusus untuk sekolah, misalnya khusus untuk informasi-informasi penting terkait sekolah di dalamnya. Terus ada juga grup WhatsApp khusus untuk pembicaraan yang misalnya yang tidak terjawab pertanyaannya di dalam grup sekolah. Seperti kalian di grup kelasnya pasti ada grup kelas yang ada guru di dalamnya dan juga grup kelas yang tidak ada guru di dalamnya. Jadi kalau misalnya yang ada guru di dalamnya pasti komunikasinya itu terjadi secara formal. Kalau misalnya tidak ada guru di dalam grupnya kalian, pasti kalian bicaranya ya seperti sebayanya kalian. Jadi itu perbedaannya untuk penggambarannya dalam komunikasi. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Selanjutnya yaitu komunikasi berdasarkan mediumnya. Jadi terbagi atas dua juga. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Jadi di sini maksudnya komunikasi verbal menggunakan kata-kata bukan hanya dengan ucapan lisan, tetapi mencakup juga pesan lisan dan pesan tertulis. Jadi maksudnya verbal yang menggunakan kata, baik secara diucapkan melalui mulut maupun dituliskan melalui pesan atau melalui surat. Terus yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Misalnya bahasa isyarat, atau misalnya kalian membuat kode dengan teman kalian. Berarti oke, yang kalian dan teman kalian mengerti. Atau misalnya tanpa berkata-kata kalian melambai seperti ini, itu bisa berarti selamat tinggal. Jadi tanpa mengucapkan kata selamat tinggal pun teman kalian sudah mengerti arti dari komunikasi tersebut. Jadi kalau misalnya kalian masih kurang mengerti antara perbedaannya, silahkan bertanya ya, jangan malu untuk bertanya. Jadi kita lanjut, yang selanjutnya adalah tujuan komunikasi. Jadi ada 4 ya dari tujuan komunikasi. Yang pertama yaitu menciptakan saling pemahaman. Jadi tujuan yang pertama ini adalah yang terpenting, karena pesan yang ingin disampaikan harus jelas sehingga si penerima memahami pesan sebagaimana si pengirim maksudkan. Dan agar komunikasi berhasil, baik pengirim maupun penerima harus mencapai makna bersama. Jadi harus sesuai pemahaman si pengirim dan pemahaman si penerima. Kalau misalnya berbeda, akan terjadi yang namanya miskomunikasi. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik supaya apa yang kita maksud tersampaikan dengan baik kepada si penerima. Kalau misalnya kita yang mengkomunikasikan sesuatu. Terus yang kedua yaitu mendapat tanggapan. Tanggapan penerima pesan dapat bersifat positif, netral, ataupun negatif. Tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui kata-kata, tindakan, atau keduanya tergantung pada situasinya. Lalu yang ketiga yaitu membangun hubungan, yaitu hubungan yang kuat menjadi cita-cita dari pelaku komunikasi. Agar dapat membangun hubungan yang kuat, pengirim dan penerima pesan harus berinteraksi dalam 3 cara, yaitu secara positif, pribadi, dan profesional. Kedua belah pihak harus mendapat manfaat agar hubungan itu langgeng atau hubungan tersebut bertahan. Terus selanjutnya yaitu menciptakan niat baik ataupun goodwill. Niat baik dari pelanggan dan masyarakat penting bagi kegiatan bisnis. Jika suatu perusahaan mendapatkan kesan baik, para pelanggan mempercayai perusahaan tersebut dan terus menggunakan produk atau layanan perusahaan. Semakin tinggi kepercayaan konsumen pada perusahaan, semakin tinggi kesuksesan perusahaan tersebut. Jadi
jika kita berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan yang misalnya menerima jasa atau produk kita, jika mereka merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, mereka akan terus melakukan pembelanjaan produk atau jasa yang kita tawarkan, sehingga penjualan baik jasa maupun produk akan meningkat seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya, jangan malu. Jadi selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif. Menurut Till dan Bovee, komunikasi yang efektif bersifat yang pertama, memberikan informasi yang praktis. Jadi, berikan audiens atau penerima informasi yang berguna, baik untuk membantu mereka mengerjakan sesuatu ataukah memahami suatu kebijakan. Lalu, yang kedua, yaitu memberikan fakta. Jadi, berikan fakta ketimbang kesan yang samar-samar. Gunakan ungkapan yang konkret atau berikan rincian yang spesifik. Sediakan informasi yang jelas, meyakinkan dan akurat. Bahkan ketika opini yang disampaikan, berikan bukti konkret untuk menunjang kesimpulan. Lalu yang ketiga yaitu menyajikan informasi secara ringkas dan efisien. Pesan yang ringkas berarti menghargai waktu orang lain. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan mendapatkan tanggapan yang positif. Yang keempat yaitu memperjelas ekspektasi. Sajikan pesan sehingga mendapatkan tanggapan tertentu dari audiens tertentu. Jika perlu, tanyakan dengan jelas apa yang diinginkan dari audiens. Yang kelima yaitu memberikan argumen dan rekomendasi. Jadi tunjukkan manfaat kepada penerima pesan jika mereka memberi tanggapan yang positif atas pesan yang disampaikan. Jadi sampai di sini jelas. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan ya. Jangan malu. Yang terakhir adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam berkomunikasi. Jadi ada 7 hal yang harus kalian hindari. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat tidak baku atau informal. Dalam proses pertukaran informasi, kita perlu menggunakan kalimat baku atau formal agar orang lain merasa dihargai. Seperti contoh, kalian berbicara kepada orang yang lebih tua. Akan lebih bagus kalau kalian menggunakan kalimat yang baku. Kalian bisa dianggap tidak sopan kalau misalnya menggunakan kalimat informal, karena biasanya hal tersebut digunakan kepada orang yang sebaya dengan kalian. Jadi kalian harus memposisikan diri ketika berbicara kepada teman sebaya dan ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Lalu yang kedua yaitu berbicara sambil melakukan hal lain. Jadi ini soal etika dan sopan santun. Jadi orang tertentu akan merasa tersinggung jika kita sibuk memainkan handphone misalnya sambil bersamaan berbicara dengan lawan bicara. Nah, sebagai contoh juga ketika guru kalian menjelaskan, tolong jangan lakukan hal lain seperti kurang ajar kepada guru kalian. Misalnya ada kemarin contoh siswa yang tidak patut dicontoh, seperti gurunya menjelaskan dia main kapal-kapalan pesawat. Itu tidak sopan ya anak-anak. Saya harapkan kalian bisa sopan menghargai gurunya ketika menjelaskan. Lalu selanjutnya yaitu terlalu basa-basi. Ada orang yang cenderung lebih menyukai penyampaian langsung atau to the point perihal sebuah informasi yang disampaikan. Meski sebagian orang juga suka basa-basi, namun dalam komunikasi formal kita tidak memerlukan basa-basi. Jadi kita langsung bisa memaparkan garis besarnya. Jadi kalau menyampaikan informasi tidak usah panjang lebar, langsung saja to the point. Misalnya mau menyampaikan A,
langsung kepada poin A-nya. Mungkin ada pengantar, misalnya salam, akan tetapi setelah itu kalian langsung masuk ke informasi inti. Tidak usah bertele-tele supaya orang lain juga dapat mengerti dengan baik informasi yang kalian sampaikan. Lalu selanjutnya adalah berbicara dengan nada kasar. Yaitu saat kalian berbicara dengan nada kasar, orang lain pasti akan tersinggung. Siapapun pasti tidak suka jika dibentak atau dimaki. Jadi ketika kalian berbicara, kalian harus menggunakan nada yang rendah, lembut, dan tidak dengan nada yang kasar. Jadi orang lain pasti akan merasa tidak dihargai ketika kalian berbicara dengan nada yang marah-marah misalnya. Pastinya mereka merasa, kenapa begitu caranya bicara. Seharusnya berbicara dengan yang lebih, ada penyampaian yang lebih sopan. Silahkan sampaikan dengan cara yang sopan dan beretika. Jadi ketika berkomunikasi, tolong dengan sangat harus memperhatikan etika dan sopan santun. Lalu selanjutnya yaitu berbicara dengan nada memerintah. Jadi meskipun seorang atasan ke bawahan, sebaiknya jangan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat memerintah yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Maksudnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Walaupun seorang atasan ataupun misalnya ketua kelas di kelas, walaupun seorang ketua kelas harus berkomunikasi dengan temannya dengan baik. Tidak usah memerintah seperti pergi dulu ini. Jangan. Kalian harus menggunakan bahasa yang baik supaya teman kalian juga enak untuk mengerjakan sesuatu karena disuruh dengan nada yang sopan. Selanjutnya yaitu kalimat yang menghakimi. Jadi dalam komunikasi hindari menggunakan kalimat yang menghakimi. Seperti contoh, kamu gak becus. Jadi kalimat tersebut pasti akan langsung menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalian harus tahu bagaimana memilih kata-kata yang baik dalam berkomunikasi. Jadi jangan sampai menghakimi orang lain karena kalian belum tentu benar dan orang lain juga belum tentu salah. Jadi kita cuma manusia yang tidak luput dari kesalahan. Lalu yang terakhir yaitu menaikkan intonasi atau nada suara. Perlu adanya kontrol dengan nada suara atau intonasi. Tidak boleh terlalu tinggi karena akan terkesan membentak dan tidak boleh terlalu rendah karena terkesan bisik-bisik. Jadi nada suara harus sesuai saja, maksudnya tidak tinggi dan tidak rendah, yang nyaman didengar oleh telinga orang lain. Jadi kalian harus menyesuaikan suara kalian agar orang lain dapat mengerti apa yang kalian ucapkan atau yang kalian katakan atau informasi yang kalian berikan. Oke, sekian dari materi yang tadi. Jika ada pertanyaan dan kurang jelas, silahkan melayangkan pertanyaan di grup WhatsApp belajar. Dan last but not least, yaitu tetap stay safe ya anak-anak, dan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker jika keluar rumah, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.